あんな感じできついっすね。何かわいいんですよ。大丈夫です、大丈夫です。Salam jari tengah sedulur, kembali lagi di channel Alkon Cinema. Salam hangat untuk kalian, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan tekan loncengnya. Jika kalian ingin request film, silahkan komen di kolom komentar. Dan seperti biasa Alkon Cinema kembali membahas tentang alur cerita film Jepang. Baik tanpa panjang lebar lagi, karena yang panjang punya saya, dan yang lebar pasti pintu rezeki kalian. Mari kita saksikan filmnya. Wow! Film berfokus di Jepang di suatu rumah sederhana, terlihat wanita cantik bernama Hana Haruna, yang sedang menyiapkan bekal makanan suaminya yaitu Fujita. Haruna sangat perhatian kepada suaminya, walaupun hanya bekerja sebagai supir truk, mereka menjalani rumah tangga yang bahagia. Haruna merupakan wanita yang cantik dan memiliki bodi dahsyat, dia mempunyai gunung kelas berat, yang membuat suaminya tercukupi dalam halam kalsium. Sebelum Fujita berangkat kerja, dia menanyakan logistik di rumah dan keperluan listrik, apakah duitnya masih mencukupi atau tidak. Di sini membuktikan Fujita seorang lelaki yang pengertian. Dia tidak mau meninggalkan istrinya dalam keadaan sulit. Haruna mengatakan jika keperluan di rumah masih mencukupi, Haruna hanya meminta agar suaminya hati-hati di perjalanan. Fujita pun meyakinkan istrinya agar jangan khawatir, karena dia supir yang sudah berpengalaman, jangankan mobil bawa istrinya yang super gemoy aja masih stabil. Sebelum berangkat Fujita sempat mengeluh soal harga BBM, kenaikan minyak ini membuat akomodasinya boros. Haruna pun tetap menyemangati suaminya, agar selalu semangat dalam menjalani pekerjaannya. Kemudian Fujita pun berangkat kerja, menuju daerah Gading Rejo, Pringsewu dan sekitarnya. Singkat cerita malam hari pun tiba, Fujita yang sudah menyelesaikan pekerjaannya itu, menelpon istrinya jika dia akan pulang jam 8 malam. Walaupun sesibuk apapun, Fujita tetap meluangkan waktu untuk istrinya, apalagi istrinya itu tinggal sendirian di rumah. Fujita meminta dibuatkan masakan yang enak oleh istrinya, agar saat di rumah nanti dia bisa menikmati makan malam yang nikmat. Setelah menelpon istrinya Fujita pun melanjutkan perjalanannya, namun tiba-tiba dia melihat seseorang yang dia kenal. Fujita pun turun dari mobil dan mendekati orang itu, rupanya dia adalah sahabat dekatnya yang bernama Nobu. Fuji menanyakan apa yang dia lakukan di sini, Nobu pun malu untuk mengatakannya, jika dia sedang mencari kerja dan merantau ke kota. Akan tetapi dia belum mendapatkan pekerjaan, yang membuat dirinya luntang-lantung gak jelas, karena kasihan dengan teman dekatnya. Fujita pun mengajak untuk ke rumahnya saja. Saat sampai di rumah Fujita, terlihat Nobu yang sedang makan dengan lahap, sepertinya Nobu kelaparan seperti pengungsi Rohingya. Gak ada malunya Nobu melahap makanan porsi kuli. Fujita yang melihat Nobu makan kayak orang kesurupan, meminta Nobu makan pelan-pelan saja. Kemudian Haruna membawakan air untuk Nobu, dan dia juga memperkenalkan dirinya, jika dia adalah istrinya Fujita. Nobu mengatakan jika dia berterima kasih sekali, sudah dihidangkan makan makanan yang enak. Nobu pun memuji masakan Haruna yang nikmat, sehingga dia sangat lahap memakan semua masakannya. Haruna mengatakan jika Nobu suka masakannya, dia boleh menghabiskan semua makanannya itu. Setelah makan Fujita berterima kasih kepada istrinya, karena sudah menjamu temannya dengan baik. Fujita mengatakan jika Nobu kesulitan mencari tempat tinggal, Fujita meminta izin kepada istrinya, agar temannya Nobu menginap sementara di sini. Hana yang dasarnya emang orang baik, dia pun membolehkan Nobu untuk tinggal bersama mereka. Kemudian Fujita menyuruh Nobu untuk menginap saja, karena dia besok mulai bekerja lagi. Nobu pun berterima kasih kepada Fujita. Keesokan harinya sebelum Fujita kerja, Nobu mengatakan jika dia akan mencari pekerjaan secepatnya. Di sisi lain Haruna pun menyiapkan bekal untuk suami tercintanya itu. Nobu bertanya kepada Fujita, akan menuju kemana dia hari ini? Fujita pun mengatakan jika dia akan menuju ke KRUI Pesisir Barat. Nobu mengatakan jika dia harus hati-hati bawa mobilnya, karena di pesisir barat banyak tikungan dan tanjakan tajam. Fujita bilang jika jangan khawatir, yang terpenting adalah kau Nobu.
harus cepat dapat kerjaan, agar makan minum di sini tidak sia-sia. Fujita pun berpamitan untuk segera pergi bekerja. Beberapa saat kemudian ketika Haruna beberes, Nobu dengan mupeng dan wajah cabulnya itu, memandangi bemper belakang Haruna. Merasa diintai, Haruna pun terlihat risih, dan dia menegur Nobu agar segera mencari kerja. Nobu men. Katakan jika dia berangkat jam 9, setelah itu Nobu malah fokus melihat gunung kembar Haruna, yang begitu menggoda, seakan-akan pabrik susu itu memanggil-manggil Nobu. Kemudian Nobu bertanya dari mana Haruna kenal dengan Fujita. Haruna kenal saat dahulu suaminya itu menjadi kurir. Namun saat Haruna menjelaskan, betapa kintilnya Nobu saat itu, terus-menerus memantau pabrik susu Haruna. Malam harinya Nobu yang kelaparan keluar dari kamar. Saat itu dia malah menuju pintu kamar Haruna. Nobu membuka pintu dan melihat Haruna, yang saat itu tanpa pakaian. Betapa mupengnya Nobu, dia serasa mendapat durian runtuh, melihat seluruh perabotan Haruna. Di mana pabrik susunya terlihat jelas dan gemoy, begitu juga dengan serabi lempitnya, yang masih merah dan dihiasi topping rumput laut. Setelah selesai mengganti pakaian, seperti biasa Haruna ditelepon Fujita, mereka berbicara untuk melepas rasa rindu. Kemudian Fujita menanyakan Nobu temannya, apa yang dilakukan dia seharian. Nobu pun ikut gabung berbicara dengan Fujita. Nobu mengatakan jika dia belum mendapatkan pekerjaan. Lalu Fujita memberi semangat dan dia memberitahu, jika hari ini belum bisa pulang. Hari berikutnya terlihat Haruna sedang merekap berkas Fujita. Haruna membantu pekerjaan suaminya soal pemberkasan, agar pekerjaan suaminya tidak terlalu berat. Tak lama kemudian Nobulun datang. Haruna menanyakan tentang dia yang mencari kerja. Nobu memberitahu jika dia belum mendapatkan pekerjaan, sudah ikhtiar kesana kesini hasilnya masih nihil. Haruna pun menyemangati Nobu, agar tidak putus asa dalam mencari pekerjaan. Kemudian Nobu menanyakan Haruna sedang melakukan apa. Haruna mengatakan jika ia sedang merekap berkas logistik keluar masuk barang yang dibawa Fujita. Namun seperti biasa Nobu si jomblo cabul itu, memandangi pabrik susu Haruna yang pulen itu. Semakin dilihat semakin berontak ular kasurnya. Nobu udah gak tahan lagi, dia langsung menyergap Haruna. Nobu menjelajahi pabrik susu Haruna, dia juga menyelami goa keramat Haruna, yang masih garansi pabrik. Singkat cerita, malam harinya seperti biasa, Fujita selalu komunikasi dengan istrinya. Di sini Fujita memberitahu jika kepulangannya ditunda, karena jarak yang cukup jauh dia akan pulang 2 hari lagi. Keesokan paginya, Haruna sedang melakukan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Tak lama kemudian Nobu datang. Di sini dia sudah seperti tinggal di rumah sendiri saja. Kemudian Nobu kembali menjelajahi pabrik susu Haruna. Nobu merasa belum puas menggarap Haruna. Kesempatan ini tak dia sia-siakan, karena sudah lama onderdilnya tidak diganti, yang membuat Nobu ingin menikmati kembali kue apem Haruna yang pulen dan legit. Siang harinya sewaktu Haruna sedang membersihkan kamar, tiba-tiba Nobu datang dan membantu Haruna. Lalu Nobu meminta maaf kepada Haruna, atas apa yang dia lakukan kepadanya. Nobu juga meminta agar tidak memberitahu Fujita, untuk merahasiakan jika dia telah mentes drive dirinya. Haruna mau tidak mau memaafkan Nobu, dan dia akan merahasiakan kejadian ini. Akan tetapi sesaat Nobu meminta maaf, libidonya kembali memuncak saat melihat pabrik susu Haruna. Nobu pun kembali menjajal kue apem Haruna. Waktu demi waktu Nobu memanfaatkannya dengan baik, dia terus menservis spare part Haruna. Seakan tak pernah puas melakukannya, Nobu mengeluarkan oli bekasnya berkali-kali. Hari berikutnya Haruna yang membersihkan kamar mandi, didatangi Nobu yang saat itu, dia kembali meminta jatah kepada Haruna. Kini Haruna tidak memberontak lagi, dia mulai nyaman atas teknik Nobu, saat membabat bingkas dirinya. Malam harinya Fujita pun sudah kembali, dia mencari Haruna yang sudah rindu berat. Fujita memanggil-manggil Haruna, namun tak ada jawaban. Fujita pun langsung menuju kamarnya. Betapa terkejutnya Fujita saat itu. Dia melihat istrinya sedang bersama temannya. Fujita pun marah besar dan memukuli Nobu. Nobu pun babak belur dan penuh luka dihajar Fujita. Namun di sini Haruna masih merawat Nobu, yang sudah babak belur.
Sementara itu Fujita masih murka dengan sahabatnya itu. Fujita meminta Nobu untuk keluar dari rumahnya. Sungguh di luar nurul sekali, Nobu sahabatnya ini mengkhianati dirinya. Fujita mengancam agar Nobi segera pergi, lalu Fujita pun kembali pergi bekerja. Tiga hari kemudian Fujita kembali ke rumahnya. Dia lupa membawa nota perjalanannya saat dia menuju kamarnya. Dia benar-benar terkejut dan tak menyangka melihat Nobu dan istrinya kembali bercocok tanam. Fujita hanya pasrah melihat hal itu. Dia hanya terdiam dan membisu menyaksikan itu. Dan film pun selesai. Fujita yang baik hati menolong temannya yang sulit justru mendapatkan hal pahit. Air susu dibalas air tuba, sudah jatuh tertimpa tangga. Fujita menolong Nobu seperti halnya pagar makan tanaman. Jadi janganlah terlalu baik dan percaya kepada seseorang, walaupun itu teman dekat sekalipun. Jangan pernah membiarkan istri Anda tinggal bersama lelaki lain, apalagi ditinggal sendiri. Tindak kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Semoga film ini menjadi pelajaran. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir, kalian luar biasa. Dukung channel ini dengan subscribe, agar selalu bersemangat, dan jangan lupa bantu juga subscribe channel kami satunya, link ada di deskripsi. Baik sampai di sini dahulu, sampai jumpa di channel berikutnya, semoga bermanfaat.